Mengapa kita perlu belajar memimpin seperti Yesus? Nah, banyak pakar kepemimpinan hari-hari ini menggunakan model ajaran kepemimpinan Yesus diadopsi baik dalam dunia pelayanan dan tidak ketinggalan pula dalam dunia pekerjaan dan bisnis. Maka ada buku-buku sekarang, saudara, buku-buku sekuler loh, yang bicara tentang leadership. Tapi yang disorotin itu adalah model kepemimpinan Yesus tidak yang implementasi kepemimpinan Yesus dalam mengembangkan ya bisnis dan pekerjaan. Dan sampai saya membeli bukunya ada 3 judul saya beli. Saya penasaran waktu itu. Apa isinya dan apa yang diajarkan di dalamnya. Dan saya baca bukunya. Rata-rata tebalnya 500 halaman Bapak Ibu. Saya baca semuanya. Dari situlah sebenarnya salah satu sumber dari materi yang akan kita bahas di topik yang terakhir ini. Ya, memimpin seperti Yesus. Mengapa kepemimpinan Yesus begitu relevan? Dipraktekkan di sepanjang zaman, termasuk dalam dunia usaha dan bisnis, bukan hanya dalam dunia pelayanan. Ada alasan kuat. Karena selama 3,5 tahun Yesus melayani di dunia ini, dia sudah terbukti dan teruji dan berhasil mencetak. Dari 12 muridnya, 11 berhasil menjadi pemimpin. Kecuali Yudas Iskariot. Kasih sayangnya cuma 11. Memang nggak banyak, saudara, nggak ribuan, boro-boro jutaan, persis seperti tim pemain sepak bola. Tapi tahukah Bapak Ibu, dari 11 orang ini, Injil bisa diberitakan ke seluruh pelosok dunia ini. Bahkan tidak bisa kita sangkal. Kita boleh mengenali Yesus sebagai Tuhan itu selama tidak lepas dari penginjilan yang dilakukan oleh para rasul yang notabene penuh kepemimpinan Yesus. Ini yang membuat ahli kepemimpinan hari-hari ini terdorong. Sehingga mereka menggumuli, mengkritisi, menganalisis. Pasti kunci sukses. Hanya 3,5 tahun saja. 11 murid berhasil dia cetak, mempengaruhi, mewarnai, menggarapi dunia ini. Ini dilihat dan diamati oleh tokoh-tokoh, oleh pakar-pakar dalam bidang leadership. Sesuatu hal yang sangat fenomenal dan patut dicari. Apa kunci sukses Yesus mencetak 11 murid itu? Bayangkan saudara kalau Yesus itu sampai lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3,5 tahun. Harus 10, 50 bahkan ratusan tahun. Bisa dibayangkan. Bukan hanya Injil diberitakan ke seluruh pelosok bumi. Tapi makin banyak orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin baru. Karena 3,5 tahun saja. Menghasilkan 11, dan 11 membawa dampak luar biasa terhadap pemberitaan Injil di seluruh dunia ini. Sedikit saya informasikan kepada seseorang. Latar belakang para murid-murid itu bukan orang berpendidikan. Bukan. Karena orang-orang baik. Bukan orang-orang rohani, tapi orang-orang rohana pada awalnya. Karakter mereka keras. Besar. Tidak berpendidikan tinggi. Ditambah dengan budaya. Mereka juga amat dan sangat keras. Budaya orang Yahudi keras itu Bapak Ibu. Jadi kalau bicara masalah kerasnya sebuah budaya, sebuah suku, masih kalah orang Batak.
Apalagi orang Papua lawan orang Israel, orang yang berikat. Walaupun demikian, mereka punya latar belakang yang begitu terbelakang, yang begitu kasar. Yesus berhasil mengubahkan 11 totalitas kehidupan para murid itu menjadi pemimpin yang berdampak bagi semua orang di dunia ini. Walaupun Yesus sudah kembali ke tempatnya yang pertama dan yang semula, yaitu ke surga, para murid itu tidak pernah sedikit pun tawar hati, angot-angotan, malas-malasan, undungan, atau patah semangat memberitakan Injil. No, mereka tetap komitmen dan konsisten. Maka di situ kita lihat terjadi kesinambungan. Terjadi kesinambungan atau artinya terjadi kontinuitas pelayanan itu secara terus-menerus. Dari satu orang mencetak 11 orang, dan masih banyak lagi orang-orang percaya yang datang pada Kristus. Saya mau coba hubungkan dengan pertumbuhan gereja. Survei dilakukan oleh Departemen Agama beberapa tahun terakhir ini, waktu saya ketemu, dan waktu itu kita diundang ketua-ketua yayasan dari seluruh Indonesia yang terdaftar resmi di Kemenak. Kami dikasih informasi bahwa mereka tidak lagi memperkenankan lahirnya sinode baru. Wah, kita waktu itu agak eh, menentang juga. Loh, kok kenapa Kemenak melarang orang untuk menciptakan sinode baru, kan kira-kira begitu. Tapi alasan mereka begini, Bapak. Mereka katakan begini, Bapak Ibu Pendeta. Setelah kami survei, kami langsung terjun ke lapangan di seluruh Indonesia. Rupanya tumbuhnya sinode-sinode baru hari-hari ini itu bukan karena hasil penginjilan jemaat baru, tapi tumbuhnya sinode-sinode baru itu adalah perpecahan atau permusuhan yang terjadi di dalam denominasi-denominasi yang sudah lama, alias berantem. Maka pecahannya tersebut keluar dari denominasi yang awal, dan mereka mengikrarkan diri melahirkan denominasi baru. Menarik. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman pendeta di Papua. Kebetulan dia datang ke Jakarta ketemu saya. Dia bilang begini, Pak Tony, sekarang di Papua itu banyak denominasi baru. Begitu. Ya. Tapi denominasi baru di Papua itu hanya bersifat di Papua. Artinya dia tidak diakui dan tidak terdaftar di Kemenak pusat, kementerian gitu. Lah, saya bilang kok bisa? Saya bilang, ini mata nih. Lihat, saya tanya, pesan mereka, saya bilang. Boleh dikasih contoh dulu, saya bilang. Salah satu dia kasih contoh itu Gereja Betel Injili. Ya, Indonesia Barat. Itu denominasi baru. Dan itu gereja Betel Injili. Ya, Indonesia Barat. Itu hanya diakui denominasi itu di Papua. Dan masih ada beberapa lagi yang dia sebut namanya. Lah, saya, itu pecahan dari GBI.
Saya bilang, apa tuh nih? Pecah. Lah, ini agak beda lagi Pak Tony. Kalau rata-rata kan umumnya denominasi yang lain kan mereka pecah karena ada konflik di dalam internal. Ya, apakah misalkan masalah kepemimpinan, masalah perebutan aset dan sebagainya. Tapi kalau yang satu ini Pak Tony, mereka memisahkan diri dari gereja Betel Indonesia menjadi gereja Betel Injili. Kira-kira begitu ya. Persoalannya alasannya lain Pak. Apa? Masalah anggaran. Kacau lagi. Saya bilang, jadi rupanya di Papua itu dari otonomi khusus itu luar biasa dampak. Di mana otonomi khusus di Papua rupanya berkontribusi juga pembiayaannya itu terhadap pembinaan gereja-gereja di Papua. Maka di Papua itu denominasi yang terdaftar di provinsi, ya, denominasi sebuah denominasi entah yang lama, denominasi lama atau baru nih, yang sudah terdaftar di provinsi, mereka dapat anggaran dana di atas 1 miliar rupiah per tahun. Nah, jadi Pak Tony, itu alasannya sekarang di Papua itu banyak denominasi baru tapi bersifat lokal. Supaya apa? Supaya mereka juga dapat anggaran otonomi khusus. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini kita orang Kristen ini makin lucu-lucu. Loh, saya bilang, loh, hamba-hamba Tuhan ini kok bukan beriman sama Tuhan, saya bilang. Beriman sama pemerintah. Apaan sih saya bilang. Nah itu Pak Tony, saya tanya, ada berapa itu saya bilang. Dikasih informasi ada lebih dari 5. Denominasi baru yang bersifat lokal di Papua. Alasannya apa? Supaya dapat anggaran dari pemerintah pusat setiap tahun dengan jumlah kuota lebih besar setiap tahunnya. Apa mau saya katakan kepada Bapak Ibu dibalik daripada kesaksian atau informasi tadi? Artinya, lahirnya denominasi baru, lahirnya gereja-gereja baru, bukan karena pertambahan jiwa-jiwa yang bertobat pada Kristus, alias bukan karena hasil penginjilan, bukan karena hasil pemuridan. Tetapi karena perpecahan atau karena anggaran. Jika itu alasannya, Kemenak mengatakan kami tidak lagi mengeluarkan izin untuk penerbitan surat terhadap lahirnya denominasi baru. Kecuali kata mereka, denominasi baru itu dapat membuktikan jemaat-jemaatnya yang ada di berbagai kota-kota di Indonesia itu murni penginjilan, bukan perpindahan, bukan juga karena angka kelahiran. Bagi saya sih positif. Aturan yang dibuat oleh Kemenak. Mengapa? Karena mengajak kita kembali memakai prinsip dan strategi Tuhan Yesus untuk membangun gereja, yaitu penginjilan, pemuritan, komsel, atau mentoring. Maka itulah alasannya mengapa kita penting hari ini belajar tentang memimpin seperti Yesus.